Ini nih, ini baru definisi alat produksi yang benar-benar profesional. Bisa jual mahal ke klien kalian, tapi sebenarnya modalnya cukup affordable. Karena monitor dengan sistem wireless kayak gini udah makin terjangkau dan setupnya simple banget. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan di video kali ini kita bakal bahas barang yang ada di depan gue yang menurut gue ini menarik banget karena ini adalah field monitor sekaligus wireless video transmission system yang udah built-in di monitornya. Dan menurut gue produk ini wajib banget buat kalian pertimbangkan kalau kalian masih berada di skala produksi kecil atau menengah, karena ini bisa meleverage atau meningkatkan production value studio kalian di depan mata klien dan pastinya bisa useful juga di dalam set produksi kalian. Jadi ini adalah Filworld FT6 dan juga FR6 yang dijual seharga Rp10.499.000 sepasang. Mungkin nggak murah buat kalian yang belum familiar dengan wireless video transmission system dan mungkin agak emosi denger gue bilang ini adalah produk yang cukup affordable. Tapi serius, kalau kalian udah familiar dengan gear-gear seperti ini sebenarnya jatuhnya murah banget. Bener-bener menurut gue cocok banget buat jadi investasi kalau kalian memang serius ke dalam video production gitu ya, professional video production. Entah yang ada klien atau syuting-syuting TVC gitu kan, atau mungkin buat weddingan pun bisa-bisa aja tergantung workflow kalian. Tapi gini, gue akan tekenin, harga tersebut itu adalah harga sepasang si dua monitor dengan wireless transmission system ini. Kalau kalian yang cukup familiar dengan gear-gear seperti ini, gue bakal jabarin gitu ya. Maksudnya buat yang belum familiar, gue bakal jabarin. Kalau kalian beli field monitor aja, yang udah full touchscreen dengan kualitas panel yang cukup bagus kayak gini, itu field monitor berkisar antara 2-4 juta rupiah satunya. Gitu ya, di sini kita langsung dapat dua field monitor yang bisa dipakai as a field monitor. Dan kalau kalian beli wireless transmitter doang, terpisah, itu berkisar kalau yang murah itu di angka 4 jutaan sampai ada harga sampai belasan bahkan puluhan juta rupiah untuk wireless transmission sistemnya aja tanpa monitor. Dan di sini kita udah dapat sepasang monitornya dan udah masing-masing punya built-in wireless video transmission system gitu. Yang menurut gue itu jadi membuatnya benar-benar menarik banget. Belum lagi, kalau kalian beli field monitornya terpisah dengan si wireless transmission systemnya, kadang kita jadi agak repot buat attach-nya gitu ya, buat masanginnya biar nggak ribet kayak gimana. Kayak dulu kita pernah nyobain itu agak ribet gitu buat ngeriknya karena kita nggak punya rig yang proper. Tapi di sini udah nggak perlu pusing karena dia udah built-in, bener-bener simple banget. Kita tinggal screw in si antenanya aja di sisi atas gitu kan, dan dia udah bisa diaktifkan sebagai monitor yang bisa wireless transmit ke satu sama lain gitu, yang menurut gua bener-bener simple banget, bahkan bisa dipakai walaupun kalau skala produksi kalian masih bisa dibilang skala produksi kecil. Tapi dia sistemnya agak berbeda dengan wireless transmitter yang lain. Kalau biasanya itu di kamera cuma ada transmitternya aja, karena di sini dua-duanya monitor. Jadi salah satu monitornya ini dia ada yang transmitter, ada yang receiver. Nah ya namanya tadi ada FT dan FR gitu ya. Kalau yang T dia transmitter yang mengirim gambar, kalau yang R itu receiver yang menerima gambar. Nah satu monitornya itu berlaku seperti field monitor biasa. Kita pasangin pakai ball head di atas kamera yang langsung dapat juga ball headnya. Atau kita taruh deket aja sama kamera dan kita sambungin HDMI-nya pakai kabel gitu ya. Jadi dia berfungsi kayak field monitor aja, tergantung kalian mau makainya kayak gimana. Tapi baru setelah dia nerima gambar via HDMI, baru dia mentransmit atau mengirimkan gambar tersebut ke monitor yang satunya, yang benar-benar tidak perlu kabel sama sekali dan bisa preview gambarnya. Jadi yang satunya untuk receivernya itu bisa dipakai ya mungkin buat produser atau director, atau kalau kalian produksi kecil ada kliennya di tempat di studio, mereka juga bisa kalian manjakan dengan memberikan preview dari videonya gitu. Ngasih lihat setupnya, ngasih lihat komposisinya seperti apa, itu si klien bisa langsung nonton dari yang receivernya.
Nah, buat kelengkapannya juga komplit banget dan gue suka sama beberapa edition yang ada di sini yang menurut gue memang useful banget. Kayak dia datang dengan hard case yang rapih gitu ya, dan kedua monitor ini bisa di-store langsung di hard case tersebut. Jadi kalau kita mau jalan-jalan atau berpindah-pindah produksinya buat dibawa-bawa gampang banget. Lalu kedua monitornya juga mereka membawa aksesoris sunshade gitu ya, hood gitu. Buat kalau misalkan kita syuting di luar ruangan dengan cahaya yang terik, itu lumayan kepake banget. Karena memang brightness dari kedua monitor ini, kalau yang langsung ketempok matahari itu dia kurang nyaman buat dilihat, agak kurang terang. Dan kalau pakai sunshade tersebut atau si hoodnya, pastinya jadi lebih useful banget. Sama yang gue suka, disediakan juga satu handle kayu kayak gini buat si receivernya, yang membuatnya jadi proper banget buat dipegang sama director, produser, atau tadi klien kalian mungkin mau sambil nonton, ngeliatin kalian produksi, gambarnya langsung kelihatan dengan rapi di sini. Dan karena ada handle-nya, dipegangnya enak banget. Cuman di sini kan kalau di contoh gue ini nggak ada baterai ya. Gue kalau misalkan pasang satu baterai itu enak sebelah kanan karena di gripnya dia jadi kayak grip tambahan juga gitu. Jadi agak lebih enak buat dipegangnya gitu. Tapi ya ini edition yang menurut gue top full banget. Yang gue yakin hal tersebut nggak bisa dicapai kalau kalian beli field monitor terpisah, lalu kalian rigging pakai wireless transmitter, lalu pakai handle lagi ya bisa, cuman nggak sesimpel ini gitu, nggak segampang ini. Build quality juga cakep banget, rigid parah, bener-bener rasanya itu kayak monitor kelas atas ya, bener-bener kayak gear mahal, nggak kayak gear 10 jutaan, rasanya tuh kayak 20 jutaan, jadi oke banget. Kalian kalau dipegang sama klien ini nggak malu-maluin, kece abis. Dan dia di sisi bawahnya ada quarter 20 mount tetap. Jadi kalau kalian pengen pasangkan pakai adapter ke rigging kamera atau mungkin pakai ball head atau kalian standby di light stand, itu juga bisa gitu ya. Kalau nggak mau dipegang terus, kalian bisa pasangin quick release juga gitu kan ya, tergantung workflow kalian. Tapi kalau berbicara build quality udah cakep banget, gua nggak ada keluhan sama sekali. Di sisi belakangnya dia ada cooling fan juga di kedua monitor ini, dan kalau kalian nyalain monitornya dia langsung nyala kipasnya. Jadi mengantisipasi dari overheat juga buat long term use. Tapi kalau kita nyalain dia langsung nyala gitu. Dan gue sih nggak nemu ada pengaturan buat ngatur kecepatannya. Kayaknya dia bekerja secara otomatis aja. Perlu diperhatikan kalau itu agak audible karena dia kan kipas ya. Jadi ada suaranya dikit agak audible. Tapi kalau dalam produksi yang mungkin cukup proper, yang mic-nya mungkin si talentnya pakai mikrofon wireless atau pakai zoom atau apa namanya shotgun yang ditempok ke mereka, harusnya sih tetap aman gitu, nggak kedengeran. Tapi kalau kalian kayak denger deket gini, dia cukup audible gitu, ada suaranya. Itu sedikit diperhatikan aja, sesuaikan juga dengan workflow kalian. Lalu kalau kalian lihat di kedua monitornya ini, jadi sama aja ya, ini juga kalau gue puter sama aja, kedua monitornya itu ada slot untuk baterai Sony NP-F. Jadi kalian bisa pakai Sony NP-F, pas banget, cocok sama baterai-baterai kalau kalian di ranah produksi ya, pasti punya baterai-baterai buat lighting juga, buat aksesoris yang lainnya selalu pakai baterai NP-F. Ada di sini, tapi kalau kalian perhatikan slotnya ada dua. Yang awalnya tuh respon gue kayak, wih, repot amat gitu kan, apakah dia di power dari source yang berbeda antara monitor dengan transmitter, harus pakai dua baterai, kayaknya repot banget. Tapi ternyata enggak, kalian pasang satu baterai aja dia tetap bisa nyala. Nah fungsinya ada dua slot kayak gini, ternyata dia bisa berfungsi, bisa kita ganti baterainya itu dengan cara hot swap. Jadi misalkan kita pakai satu baterai, udah mau habis, kita pasang baterai yang kedua, yang pertamanya kita cabut, itu dia bisa tetap continuous nyala gitu. Jadi nggak perlu si monitornya mati dulu. Dan menurut gua itu kepake banget, apalagi di ranah profesional gitu ya. Jadi kalau baterainya mau habis ya kita hot swap aja, pasang baterai baru, baterai lamanya cabut tanpa monitornya harus dimatiin dulu. Gua yakin kepake banget di ranah profesional. Karena kadang kita kalau baterai monitor mau habis, di sekedar bikin video YouTube aja tuh nyebelin banget gitu ya kalau dia harus mati dulu. Oh ya, sama kalian juga kalau langsung pasang dua baterainya, kalian bisa pilih juga di situ mau baterai mana dulu yang dipakai. Tinggal tap aja. Jadi seru banget gitu ya. Jadi bener-bener kita punya full control juga di situ. Untuk penggunaan monitornya sendiri, dia udah proper kayak field monitor pada umumnya gitu ya. Kayak field monitor Fieldworld yang pernah kita pakai juga, yang pernah kita review juga. Jadi dia ada tombol, ada dial wheel-nya proper juga rasanya dan bisa dipencet gitu kan. Ada fungsinya juga pastinya. Sama kalian tetap bisa kontrol lewat full touchscreen-nya aja.
Dan touchscreen-nya juga kalau lagi dipakai kalian nggak mau kesentuh-sentuh bisa dimatiin via tombol powernya gitu, diklik sekali. Jadi benar-benar proper, sama fitur di dalamnya juga dia udah profesional banget. Kalian ada histogram, ada waveform, ada audio level, ada focus assist, focus picking, bahkan kalian juga bisa import custom LUT kalian sendiri ke sini. Jadi nggak cuma wireless transmittingnya aja, emang as a field monitor aja dia udah profesional banget. Oh ya, buat transmisinya sendiri dia memang ada sedikit delay, tapi tipis banget ya, kayaknya sepersekian detik gitu. Emang kelihatan ada delay, tapi tipis banget, nggak mengganggu. Sama kalau misalkan dia ke receivernya, ini kan dari transmitter ke receivernya itu agak delay dikit, tapi kalau kalian monitoring audio sama gambarnya dari satu monitor, itu dia tetap sinkron gitu. Jadi nggak mengganggu buat preview sama sekali, tetap cakep. Paling pertama koneksiin aja itu agak delay sedikit, sama kalau kalian gonta-ganti channel ya, mungkin channel untuk transmisinya kalian ganti, cari yang lebih bersih gitu kan, itu biasanya dia agak delay dikit sampai dia connect, tapi ya kalau udah connect udah nggak ada masalah dan delaynya pun nggak terlalu mengganggu sebenarnya, cuman sedikit not aja di situ. Jadi masih dalam batas toleransi kita, nggak jadi deal breaker sama sekali. Overall, tetap menurut gua ini adalah opsi wireless video transmission system terbaik yang bisa kalian pertimbangkan kalau kalian masih berada di ranah produksi entry atau mid level. Dimana kalian pengen leverage production value kalian itu jadi terlihat lebih profesional. Nggak cuma terlihat ya, karena secara function dia juga berfungsi dengan sangat baik. Dan beberapa tahun lalu sistem seperti ini cuma bayang-bayangan aja. Karena monitornya mahal, gearnya mahal, wireless video transmitter tuh beberapa tahun lalu cukup mahal, dan buat nyatuin monitor dengan si sistemnya itu riggingnya repot banget gitu. Sedangkan di sini kalian produksi kecil pun cuma mungkin bikin video YouTube atau video iklan-iklan untuk sosial media gitu kan, yang mungkin nggak mau timnya terlalu rame, tetap bisa pakai setup ini gitu untuk mengimpress klien kalian, karena jujur bener-bener simple banget gitu. Jadi dari gua ini bener-bener recommended parah. Oke, paling itu aja sih sedikit pembahasan dari gua. Semoga bermanfaat dan bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.